Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, eh, bisa konfirmasi, Bang. Hmm. Kan tadi sore terjadi penjamretan. Iya, iya. Itu kronologisnya bagaimana? Abang katanya ada di TKP di tempat di sini, di depan situ kan kegiatannya. Ya, ini khususnya untuk di Pasar Buah Holtekam. Jadi kita ini satu deret ini lapak-lapak semua, orang jualan buah, kios, semuanya ada. Dan waktu penjamretan ini kayaknya sudah ada perencanaan dari apa ya? Yang jambret itu apa ya? Sudah ada target ya? Targetnya sudah ada. Jadi korban ini kayaknya sudah dilihat dari jauh. Jadi posisinya yang pelakunya itu 2 orang. Satu sudah standby di atas motor dan yang satu yang operasi. Jadi posisinya ini kejambretan ini bukan di pinggir jalan tapi di dalam kiosnya. Ini di rumah makan. Jadi penjamretnya masuk ke dalam. Iya, penjamretnya ini masuk ke dalam, sedangkan korbannya ini perempuan, anak kuliahan begitu. Jadi sementara dia pegang HP, minta maaf ya, ini rokok tapi bukan promosi ya. Jadi sementara korbannya itu pegang HP begini, pelakunya itu datang. Korbannya pegang HP itu pelaku di dalam begini macam saya begini di dalam Lapak warung, ya di dalam warung lapak. Dia kan buka warung. Sementara korbannya pegang HP begini, pelakunya datang mendekat, langsung ngomong, "Mana HP-nya?" Tapi yang perempuan ini kaget karena orang nggak dikenal kok minta HP. Tapi begitu dia tersadar, langsung dibawa lari begitu. Jadi sementara pegang HP, mainan HP, langsung ditarik, begitulah intinya. Jadi sudah ada memang orang yang nunggu di atas motor nih, sudah standby memang, motor sudah bunyi memang. Sementara saya duduk di sini dan kejadiannya pas di sebelah lapak saya. Jadi begitu ini dia langsung lari kejar-kejaran begitu. Ya, kenapa tidak ada yang merespon untuk menolong pada saat itu? Itu apa? Ya. Kira-kira sebabnya apa, Bang? Sementara saya di sini juga ada dengan beberapa teman saya, dan di luar juga di sampingnya kios ini di luar juga banyak orang-orang duduk-duduk makan gorengan, orang-orang duduk juga banyak. Waktu kejadian perempuan ini mungkin pengaruh perempuan gugup, takut dan sebagainya bagaimana. Jadi ngomongnya itu wawe begitu. Begitu kejambretan, jebret. We. Jadi tarik-tarikan iki HP kita tarik-tarik ngono. Wawe ngono. Sempat baku rebut dengan Iya, pelakunya. sempat baku sampai di depan saya sini. Ini ada jaraknya berapa meter ini ya? 6 sekitar 100-an meter ini. Kalau nggak salah ya. Nggak sampai 150-an meter kakaknya. Berapa meter ini? Jadi abang waktu itu tahu waktu baku tarik begitu? Tahu, saya tahu, tapi teman saya dia bilang, saya lihat pertama saya kasih tahu sama anak-anak ada orang bertengkar. Nah, anak-anak pas mau berdiri saya bilang nggak usah ikut campur. Saya memang stop mereka. Orang-orang sempat berdiri, saya bilang orang bertengkar nggak usah ikut campur. Karena saya nggak tahu kalau itu kejadiannya jambret dan kejahatan seperti itu. Pikiran saya orang hanya bertengkar biasa mungkin dengan pacarnya atau apa, kurang tahu. Lah, pas motor pelakunya ini sudah jauh, yang perempuan ini nangis tuh kita kesana, "Kenapa Mbak?" "HP saya dijambret." Lah, dia ngomong begitu motornya sudah jauh. Lah kita nggak tahu apa-apa. Sempat dikejar nggak pelakunya oleh teman-teman yang melihat pada saat itu? Ada sempat keluarga dari korban. Iya. Keluarga dari korban sempat kejar, tapi sudah terlanjur jauh memang, sudah lama memang. Sudah sempat dikejar tapi nggak kedapatan karena memang jaraknya sudah sangat jauh. Sedangkan kita di sini sempat dapat omongan-omongan dari orang itu, di situ banyak laki-laki tapi kenapa nggak ada yang merespon? Bukannya nggak merespon, sebenarnya mereka semua mau merespon, tapi saya pribadi terus terang saya bilang mereka jangan ikut campur urusannya orang, tapi karena feeling saya itu hanya bertengkar biasa. Begitu, saya pikir mungkin bertengkar dengan pacar atau dengan keluarga, kurang tahu begitu. Saya pikir hanya bertengkar saja. Ya Bang, untuk di ruas jalan Jembatan Merah Holtekam ini kan sering terjadi kejadian penjambretan ya. Iya. Dan kalau sekarang kan sudah terlalu berani masuk ke dalam kios, bahkan dia merampas begitu ya. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita bersama. Ini saya berharap menjadi pelajaran kita semua Bang. Mungkin ada saran-saran Bang untuk pengguna jalan di sini atau siapa saja yang bisa melihat, atau mungkin kalau ada kejadian seperti mungkin ada saran-saran Bang. Saran saya cuma satu. Pertama, waspada, hati-hati. Sekalipun ini di tempat kita, sekalipun ini kios kita, HP jangan taruh, barang-barang yang berharga jangan taruh sembarang. Dan kedua, jika ada kejadian macam demikian, jangan panggil WWW Pak. Setidaknya harus, contohnya saja macam tadi
itu tadi sore itu waktu penjamretan, kalau dia teriaknya maling, setidaknya maling, jambret dan sebagainya, kejahatan, sekalipun orang hanya lewat saja, orang melintas di jalan saja, otomatis kita dibantu. Atau Itu sudah yakin. atau teriak tolong mungkin Ya, setidaknya tidak tolong. Tapi yang umumnya tolong, jambret, copet segala macam, itu semuanya kriminal, itu pasti ditolong. Sekalipun kita nggak kenal orangnya, pasti orang-orang pasti tolong kita. Tapi kalau teriak www, sekalipun orang lihat dengan mata macam tadi, orang nggak akan bantu, karena orang harus cari tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi. Nggak mungkin kalau dia bertengkar masalah pribadi kita mau ikut campur, kan begitu. Ya, artinya bukan berarti masyarakat yang melihat itu cuek ya, sebetulnya Iya, tidak iya. ya. Tapi karena tidak merespon, karena dari korban ini dia tidak menunjukkan respon adanya pelaku kejahatannya. Iya. Dianggap bahwa itu adalah hanya ribut dengan pacar seperti itu ya. Iya, jadi Berarti yang paling bagus harus ada respon bahwa saya perlu pertolongan ya, seperti itu Bang. iya ya. Jadi utamanya untuk teman-teman mungkin yang nonton video ini di sekitar sini, bukan hanya di sekitar sini, dimanapun aja, dimanapun saja, dimanapun berada, kalau ada kejadian serupa penjambretan atau apa, jangan teriak yang lain-lain. Pokoknya intinya satu, tolong saja, tolong jambret, copet segala macam, itu pasti direspon. Sekalipun orang nggak kenal kita, kalau kita teriak itu pasti orang menolong kita. Kalau kita teriak www dan segala macam, apalagi nangis, kalau bisa nangisnya jangan dulu deh, karena kalau orang nangis tuh kebanyakan itu nggak bisa ngomong begitu. Oke Bang, terima kasih Pak. Semoga video ini bermanfaat ya untuk pelajaran kita semua, terutama di ruas Jembatan Merah Holtekam atau di mana saja. Intinya memang setiap yang merasa bahwa butuh pertolongan harus merespon ya, harus Iya. membuat semacam gerak-gerik, tindakan atau suara-suara yang minta pertolongan dan sebagainya begitu Bang ya. Iya, jadi untuk itu kita memang harus dari korban dulu, bagaimana untuk menyikapi itu semua. Kalau kita langsung begitu jadi korban, kita langsung minta tolong, otomatis siapapun saja di situ pasti ditolong. Jadi begini nih, bukannya kita tidak mau bantu untuk yang kejadian tadi sore ya, karena memang ada teman-teman di sini laki-laki semua lagi nongkrong di sini. Mereka sudah merespon. Sebenarnya mereka merespon, mereka sudah berdiri. Saya katakan jangan, karena kita belum tahu urusannya, karena memang teriaknya hanya wawe dan saya takutnya itu urusan pribadi, bukannya kita tidak mau merespon. Seandainya saja dia teriak tolong, maling, jambret segala macam, saya yakin pasti ketangkap kok, karena memang dia melintas di depan kita.